Sejak muncul menjadi bintang panggung musik, Isyana Sarasvati tahu betul bagaimana cara menjaga eksistensi. Dunia hiburan tidak melulu ihwal talenta, banyak variabel lain yang turut mendukung. Salah satunya penampilan. Menyadari hal demikian, Mojang Bandung, kelahiran 2 Mei 1993, mulai memperhatikan kesegaran dan kebugaran. Enggak sih, sebenarnya aku tuh dari mulai awal tahun kemarin itu udah mulai menjaga kesehatan, karena kan waktu tahun lalu sempat gampang sakit-sakitan. Jadi setelah aku ngerasa kayak aduh kayaknya harus fit sih, jadi aku lebih olahraga aja. Demi mencapai fisik ideal, sejumlah treatment dilakukannya, dari mengkonsumsi makanan yang sehat hingga olahraga. Badannya pun tampak semakin langsing. Cuma 2 kilo kan, enggak selebay itu. Lebih dewasa juga kan penampilan. Oh iya, harus dong kan, udah 24. Nama Isyana kini menjelma menjadi bintang hiburan. Sejumlah produk memakainya sebagai brand ambassador. Tetapi musik tetaplah pondasi utama. Saat ini ia sedang bekerja dengan waktu dalam menyelesaikan album kedua. Proyeksinya akhir tahun ini sudah bisa diluncurkan. Doakan semuanya, insya Allah tuh tahun ini akan keluar album kedua. Ini udah aku nantikan banget, karena kemarin Februari aku berangkat ke Swedia untuk rekaman lagi. Terus udah ada beberapa percikan sih, lagu-lagu yang akan ada di album kedua, kayak Anganku Anganmu yang sama Yaya. Terus sekali lagi itu soundtrack juga akan masuk. Nah sisanya itu kemarin aku rekaman di Swedia semuanya, dan insya Allah akan keluar ya dalam beberapa bulan ke depan. Jadi doain aja. Pelantun tetap dalam jiwa, tak main-main. Untuk hasil lebih baik, proses penggarapan melibatkan sejumlah musisi handal. Bahkan karenanya, rekaman hingga mixing disempurnakan di Swedia. Ada namanya Hayden Bell, itu produser musik di Sony Music Asia Pasifik, yang ngajakin kayak, Isyana mau nggak workshop di Swedia, kemarin album 1 udah kan, album 2 lagi deh gitu. Dan gak mungkin nolak juga kan, kayak diajak ke sana, dengan aku bertemu lagi dengan musisi-musisi dan komposer yang waktu aku album pertama tuh bareng-bareng, karena mereka orangnya seru banget, open minded, dan bener-bener tidak istilahnya tuh kan kita kerja sama dengan orang kan kayak didegan nih bakal digimanain nggak atau apa nggak, tapi nggak, mereka benar-benar kayak Isyana maunya kayak gimana, lagunya Isyana kayak apa, kita ikutan, dia ngikut, jadi seru banget. Banyak banget pelajaran yang didapat selama rekaman di Swedia, dan pastinya bertemu dengan musisi-musisi baru juga itu menjadi pengalaman dan nambah wawasan aku juga di musik, karena kan ternyata setiap orang tuh berbeda-beda, musiknya suka kayak gimana, atau mereka cara membuat musiknya tuh seperti apa, jadi banyak yang aku pelajarin sih. Di lain tempat, Sandra Dewi berbagi cerita kehamilannya yang sudah masuk bulan keempat. Meski dimanjakan dan segala kebutuhan disediakan suami, pemain sinetron dan presenter ini tak betah hanya berdiam diri di rumah. Makanya ia tetap mengambil job. Udah 4 bulanan, 4 bulan lebih. Saya masih dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tuh syuting, terus syuting iklan semua, nggak ada yang tahu saya hamil. Saya terbang, saya naik kereta, harus ikutin arus mudik, syuting di Curug, di air terjun, di bukit-bukit kemarin pas arus mudik, syuting di stasiun segala macam. Nih aman sih, soalnya saya kalau nggak kerja malah kayak bosen gitu loh. Apalagi pas mual-mualnya, pas 1,5 bulan sampai 3 bulan tuh kalau nggak kerja pusing banget. Hanya saja pekerjaan yang diterima disesuaikan dengan kondisi dan kesehatan janin. Istri Harvey Muiz hanya menerima job ringan, semisal talk show, reality, dan pembawa acara. Syuting stripping yang menguras energi tak diambilnya. Tapi enakan syuting kayak gini sih ya. Gitu. Jadi kalau lagi hamil kan harus banyak-banyak ketawa. Ini paling cocok. Saya sinetron Kejar Tayang. Nah kemarin pas hamil awal itu ditawarin syuting, aku bilang kayaknya nggak dulu deh untuk 1 tahun inilah, 9 bulan ya kan, abis itu ASI. Kayaknya nggak dulu gitu. Abis itu baru kalau anaknya udah bisa ditinggal baru syuting lagi. Selain tak terlalu beresiko terhadap perkembangan calon anak, Harvey laki-laki yang menikahinya tahun 2016 lalu juga tak mempermasalahkan.
Suami nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau suami saya bilang yang penting seneng, kan yang penting kalau hamil itu seneng dan jangan kecapean aja sih. Capek sih nggak, makanya saya kan nggak sering pengen pulang pagi gitu kan. Tapi kan jam segini udah pulang nggak masalah. Seperti ujar-ujar orang tua, anak membawa rezekinya sendiri. Yang demikian pun dirasakan artis kelahiran 8 Agustus 1983 ini. Semenjak hamil, tawaran pekerjaan datang silih berganti. Jika berjalan aman, Dewi baru akan berhenti setelah kandungannya memasuki bulan ke-8. Saya masih terbang itu sampai 8 bulan setengah ya kayaknya ya. Hampir 34. Waktu saya bilang 34 minggu baru stop terbang. 8 bulan setengah baru stop terbang. Nah abis itu saya paling kan 2 minggu itu persiapan, masih ada kawinan lagi 2 hari sebelum ngelahirin. Terus masih jadi pagar ayu kan, terus habis itu saya paling ya 2 minggu lah, apa sebulan juga nggak apa-apa sih, nggak masalah sih. Iya soalnya anaknya ternyata hamil itu banyak rezeki juga, anaknya kayak banyak dapat ikan ini, kalau pas saya hamil tuh banyak dapat produk-produk ibu hamil. Wah saya bilang anak saya punya rezeki sendiri. Nanti aku bilang sama suamiku nanti uang anak kita saya pisahin deh, soalnya ini kan jatahnya dia.